Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitria Eka Rusmayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan untuk koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai peran guru. Metode yang saya ambil untuk melakukan koneksi antar materi ini adalah refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Untuk yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama saya akan membahas tentang momen. Saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya disadarkan bahwa setiap murid memiliki kodrat alam dan zamannya yang masing-masing, sehingga kita hanya perlu mengamati dengan jeli, memandang potensi dan menuntun mereka menuju kodrat tersebut. Jika siswa diibaratkan sebagai benih dan hulu sebagai petani, maka diperlukan kemampuan petani dalam merawat benih, sesuaikan dengan jenis benihnya. Misalnya, jagung dengan padi pasti perlakuannya berbeda, disesuaikan dengan tanahnya, kemudian kelembapan dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan kemampuan menuntun setiap guru agar setiap siswanya dapat mencapai kodrat terbaik. Kemudian yang kedua adalah momen menanti. Adanya dorongan dalam diri saya untuk mengambil peran dalam transformasi pendidikan, khususnya dalam mengilhami nilai dan peran guru penggerak, antara lain, yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua, sebagai coach teman sejawat, yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah penggerak komunitas eksis. Kemudian, momen yang mencerahkan. Saya akhirnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap keberadaan dan urgensi guru penggerak dalam mengambil peran untuk berkontribusi dalam transformasi pendidikan, disesuaikan dengan jargon guru penggerak, yakni tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya mulai dari diri sendiri, menyadari peran sebagai guru dimulai dengan memotivasi diri sendiri. Kemudian bergerak, mengambil aksi nyata dan mengimplementasikan nilai peran guru penggerak. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan, yaitu mengilhami dan mengejawantahkan secara bermakna. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengilhami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka diperlukan kesadaran dalam diri untuk senantiasa menuntun siswa mencapai kodratnya, disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Dalam proses menuntun, dibutuhkan kemampuan guru untuk mengimplementasikan nilai dan guru penggerak, antara lain nilai berpusat pada siswa, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, guna mewujudkan transformasi pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara sebagai proses penyemaian benih-benih kebudayaan dalam menghantar siswa mengambil peran di masyarakat. Kemudian yang kedua yakni perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Saya merasa mendapatkan pemahaman dan kesadaran lebih terhadap memandang pendidikan dan pengajaran yang ideal. Yang pertama, dalam memandang pembelajaran bukan lagi tentang transmisi pengetahuan, tapi kepada proses penyemaian benih kebudayaan untuk menuntun anak memenuhi kodratnya. Yang kedua, dalam memandang siswa haruslah multiperspektif, disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar yang beragam. Dan yang ketiga, dalam memandang ketuntasan bukan lagi mengenai angka, tapi nilai yang tercermin dari siswa dalam memahami potensi diri mereka masing-masing. Kemudian, refleksi yang ketiga yakni pembelajaran. Sebelumnya, saya memandang bahwasanya 1. Pembelajaran berpusat pada guru. 2. Standar ketuntasan siswa adalah nilai di atas KKM. Ketiga, pengembangan metode pembelajaran hanya berpusat pada kreatif, inovatif untuk setiap materinya. Tetapi setelah saya mempelajari modul tersebut,
saya memiliki pemahaman yang baru, yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, standar keberhasilan adalah kejelian melihat potensi dari masing-masing siswa kita yang beragam. Yang ketiga, pengembangan metode pembelajaran berdiferensiasi agar merdeka dalam belajar. Disesuaikan dengan gaya belajar siswa-siswi yang beragam dan berbeda. Kemudian, refleksi yang terakhir yaitu penerapan ke depannya atau rencananya tindak lanjut. Yang pertama, saya akan mencoba untuk senantiasa berinovasi guna menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat sebuah pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian kepada pemangku kebijakan untuk menciptakan program-program sekolah yang bisa memajukan prestasi dan juga memfasilitasi siswa, kemudian wali siswa atau wali murid untuk mengadakan komunikasi dua arah, baik itu dari sekolah dan juga keluarga, dan instansi terkait untuk mengembangkan program dan juga pembelajaran yang lebih bermakna untuk siswa-siswa kita. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi bakat minat siswa untuk menggali potensi diri sehingga dapat berprestasi untuk memajukan kreativitas dan juga potensi diri mereka. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.